Saudara, kalau kita bicara soal judi online, tentu yang pertama kali terlintas di pikiran kita ini pemainnya adalah orang dewasa begitu ya. Itu tidak ada tidak salah sepenuhnya, tapi ternyata pemikiran bahwa pemain judi online hanya orang dewasa itu ternyata kalau dibandingkan dengan realita berbicara sebaliknya karena temuan di lapangan bahwa ada anak-anak juga ikut bermain judi online mencapai ribuan. Kalau di salah satu kabupaten, saya sebut saja di Demak, Jawa Tengah, itu mencapai ribuan jumlahnya. Ini baru di satu kabupaten. Indonesia itu banyak sekali kabupaten kota. Nah, bagaimana data-datanya, bagaimana terkait dengan penanganannya, apa yang harus dilakukan? Saya akan ngobrol dengan Ketua KPAI, Bu Ai Mariati Solihah. Bu Ai, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, sehat, Mas Reno. Baik, terima kasih Bu Ai sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan judi online secara khusus di anak-anak. Saya bicara soal anak-anak ini yang aktif dulu ya Bu ya, dalam arti dia ikut bermain begitu. Nah, sejauh ini temuan KPAI seperti apa? Baik, ini yang sedang viral ya hari ini, bahkan dalam 2 minggu terakhir. Ini sangat menjadi fokus kami dan memang salah satu yang KPAI buka adalah pengaduan. Dalam pengaduan ini jarang ya teradukan fenomena misalnya seseorang judi online, anak-anak terlibat, dilibatkan menjadi korban. Tetapi secara keseluruhan pengaduan kami disebut dengan cybercrime ya, yang diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban judi online, misalnya hate speech, atau beberapa saat yang lalu misalnya ada tayangan yang menunjukkan misalnya ada anak-anak yang dianggap tidak memiliki rasa empati dan solidaritas pada perang Palestina misalnya dan lain sebagainya. Nah, akumulasinya memang sangat tinggi, hampir 3 tahun terakhir itu menunjukkan kurang lebih angka 400 kasus, dan diantaranya yang Hmm. teradukan yaitu anak-anak yang menjadi korban judi online. Nah, Hmm. tetapi verifikasi di lapangan ternyata memang agak sulit ya Mas Reno menemukan apakah ini adalah anak-anak yang memang terlibat aktif atau ada ekosistem yang tadinya game online atau juga mereka yang memiliki ekosistem dengan pornografi gitu. Jadi ini sebuah rangkaian yang memang harus kita verifikasi. Tetapi langsung merupakan misalnya sebuah komunitas yang terkait langsung judi online, di antaranya memang spesifikasi anak-anak ini berkelompok gitu ya. Dan ada Hmm. ditemu kenali seperti tadi di Demak, tetapi begitu kami verifikasi ke sekolah, di lapangan, pada orang tua, itu juga hanya menunjukkan bahwa mereka masuk dalam lingkaran game online. Untuk itu saya melihat memang pelaporan ini perlu verifikasi dan juga pendekatan-pendekatan khusus sehingga kami tetap membuka layanan pengaduan ya bagi siapapun anak-anak kita karena laporan dari berbagai misalnya PPATK ya Kemkominfo, apalagi Kemkominfo saya kira sejak 2018 sudah merilis sampai 2023 hampir 500.000 konten perjudian online telah diblokir, dan Hmm. diantaranya yaitu yang terlibat adalah di kurun usia 18 tahun ke bawah juga menjadi mereka yang ada di dalamnya. Oke. Ketika ada anak-anak yang terlibat berusia 18 tahun ke bawah aktif begitu ya di judi online, artinya mereka ikut bermain. Temuan dari KPAI atau analisis dari KPAI, kenapa anak itu bisa eh, apa ya masuk dalam lingkaran judi online itu? Apakah ini karena ikut-ikutan teman atau karena mungkin melihat di lingkungannya, oh saudaraku bermain atau mungkin orang tuanya juga ikut bermain sehingga dia ikut-ikutan atau bagaimana KPAI? Ya, ini terkait juga dengan ekosistem tadi ya, permainan game Hmm. online. Jadi Hmm. kalau kita mengetahui ada misalnya pembelian misalnya alat-alat game sendiri ya, dan kemudian dapat reward misalnya, lalu juga di beberapa situs lainnya sangat mudah itu fitur-fitur tentang misalnya salam gacor gitu ya, kalau saya contohkan di situ, itu juga sangat memudahkan masuk ke dalam website itu. Jadi kalau kita lihat hari ini sebenarnya faktor utama anak-anak masuk menjadi korban itu apa ya? Di antaranya ya memang adanya ruang yang sangat memudahkan bagi mereka mengakses. Nah ini yang saya pikir juga menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat perbandingannya, apakah dengan keluarga atau dengan orang tua, ini menjadi permasalahan yang berbeda. Ada perbedaan, misalnya kalau
orang tua atau lingkungan keluarga itu lebih banyak pada faktor masalah keluarga, ya persoalan ekonomi misalnya, pengaruh lingkungan masyarakat. Nah, tetapi kalau ke anak itu justru lebih menunjukkan kemudahan pada akses dan keterlibatan mereka yang dibungkus tadi ekosistemnya beragam ya, bukan hanya game online tetapi juga ada sisi pornografis misalnya dan lain-lain. Nah, tentu ini juga menjadi salah satu catatan penting bahwa iklan ya, fitur dan kedekatan akses ini yang seharusnya menjadi evaluasi sehingga peta masalah di dalam game online anak-anak yang tidak main-main ini masalahnya dan resikonya itu yang mestinya bisa dicegah sejak dini. Untuk pencegahan sejak dini supaya anak-anak, karena tadi Bu Ai bilang akses anak masuk ke ranah judi online itu sangat mudah, sangat terbuka begitu ya tadi Anda katakan Bu Ai. Nah, sejauh ini KPAI sudah berkoordinasikah dengan instansi-instansi terkait, mungkin seperti yang tadi sudah Ibu Ai sampaikan kepada pihak Kemkominfo, mungkin sudah koordinasi terkait dengan hal itu? Betul. Ini yang kami lakukan. Pertama dengan Kemkominfo, tentu langkah-langkahnya adalah kami mengapresiasi dengan ratusan ribu ya situs yang sudah diblokir. Akan tetapi kami tetap meminta datanya dan petanya, siapa, usia, lalu berada di mana, sehingga ini harus dimitigasi. Bukan hanya soal pemblokiran satu situs ya ataupun bentuk-bentuk atau jenis judi yang ada di dalam kewenangan Kemkominfo. Nah, ini yang seharusnya ditindaklanjuti gitu dari 500.000 misalnya tahun 2024 sudah keluar lagi angka-angka. Ini yang kami lakukan, mari koordinasi secara aktif. Yang kedua adalah PPATK. Ya, jadi untuk koordinasi dengan PPATK ini memang ada kesulitan tersendiri ketika kami melihat ada ruang lingkup angka-angka yang kemarin dirilis ternyata paling banyak itu transaksinya di bawah 100.000 gitu. Dan ini notabene adalah anak-anak, sehingga mungkin gitu ya, karena kewenangan PPATK juga kan di angka yang lebih dari itu gitu. Sehingga agak relatif menyulitkan untuk kita bisa melacak gitu ya atau memeriksa transaksi tersebut. Namun bagi kami tentu ini menjadi tantangan dan harus dibesarkan kepada institusi yang memiliki kewenangan. Dengan hadirnya judi online yang begitu marak, bisa diakses anak-anak, transaksi terindikasi justru jumlahnya ringan gitu ya, meskipun masif gitu ya, tetap pada akumulasi nilai itu tetap tinggi gitu ya, menyentuh triliun. Iya. Nah, ini yang menurut kami catatan-catatan kritis yang membutuhkan diantaranya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lalu Kementerian yang terkait yang memberikan dukungan dan layanan rehabilitasi. Ini yang paling penting kita mitigasi, sehingga bukan hanya ada berapa sih korbannya judi online. Tidak ada laporan kalau yang terkait langsung, yang secara angka masif gitu. Ya mungkin beberapa ada di data kami. Tetapi kan ini tidak sebanding dengan yang dilaporkan pemblokiran, ya pemeriksaan transaksi keuangannya, dengan gitu apa yang menjadi ekspektasi kami bahwa by name by address lingkungan ini, kelompok ini yang disasar hari ini, yang mereka masuk dalam persoalan-persoalan judi online ini memang harus dimitigasi. Nah, itu yang sedang kami koordinasikan sehingga antara Kemkominfo, PPATK, ya, Kemensos, kemudian Kemen PPA yang di atasnya ada Kemenko PMK mendorong penuh bahwa Satgas judi online ini harus diselesaikan dari A sampai Z. Bukan hanya memblokir, tetapi juga memitigasi angka-angka itu menjadi pemulihan sosial. Karena kita tidak mau menjadi bangsa yang sakit akibat judi online ini. Ini yang kita perlukan ya, apalagi anak-anak harus membutuhkan rehabilitasi, bimbingan, ya, dan juga pemulihan. Ini yang tentu saja akan dan sedang gitu ya KPAI lakukan langkah-langkahnya di dalam rangka memitigasi hal-hal yang sudah dilakukan kewenangan dari berbagai kementerian dan lembaga. Tadi Bu Ai bilang terkait dengan Satgas Judi Online. Saya penasaran apakah KPAI juga masuk di situ dan dilebatkan secara aktif di Satgas Judi Online yang kita tahu beberapa waktu lalu sudah dibentuk oleh pemerintah pusat ya? Ya, secara kelembagaan judi online para penyelenggara ya, kami pengawasan terlibat untuk tetap memberikan jaminan penuh pada anak-anak untuk tadi kembali pulih ya, menikmati hak-haknya, bahkan terhindar dari akses yang memudahkan itu.
Nah, dalam konteks yang paling leading sektor utama ya tentu saja Kemkominfo, ya di dalamnya ada PPATK, lalu lintas kementerian yang menjalankan proses rehabilitasi. Bahkan saya kira kementerian dan berbagai komisi ya di sini harusnya hadir gitu, ada Komnas HAM dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin gitu ya bisnis dan realitas manusia ini terkait gitu langsung, karena ada iklan-iklan, fitur-fitur di situ yang sebetulnya nggak ada kaitan dengan judi online tapi dijejali gitu dengan pandangan judi online ini, sehingga kan ya tadi anak-anak yang tadinya tidak melakukan judi online sangat jadi penasaran kok ada ya. ada fitur lucu, ada fitur yang seolah-olah memudahkan. Mari saya kira judi online lebih membuka ruang-ruang koordinasi ya, karena ini yang paling penting adalah bekerja gitu. Satgas kita sudah punya, tapi kemudian progress reportnya harus menunjukkan bahwa siapapun ya hari ini itu harus mendapatkan perhatian dari negara, dari pemerintah untuk terbebas dan segera diputus mata rantainya, bahkan website dan lain sebagainya ini yang sudah diidentifikasi tolong untuk segera tidak lagi ya ada di berbagai tayangan yang mudah kita akses dan kita lihat, itu yang paling utama. Oke, ini kita tadi bicara soal anak yang terlibat aktif di judi online, dalam arti mereka sekali lagi yang ikut bermain begitu ya. Mungkin ada beberapa motif, tapi salah satunya tadi seperti Bu Ai bilang, mungkin karena bermain game, kemudian ada iklan-iklan sehingga mereka terjejali, penasaran, akhirnya mencoba. Nah, kita bicara sekarang soal anak yang menjadi korban judi online dalam arti begini, Bu. Mungkin orang tuanya yang bermain, kemudian karena secara faktor ekonomi terlalu banyak perputaran uang yang digunakan oleh orang tua di judi online, kemudian secara jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan seterusnya ini terdampak di anak. Ini kan kita bicara soal anak juga, dan ada kaitannya dengan judi online. Gimana KPAI soal menyikapi hal ini? Iya, judi kan memang merusak ya. Merusaknya itu bukan hanya nilai material gitu, tapi nilai vital ya. Misalnya fungsi-fungsi sebagai manusia, fungsi-fungsi sebagai keluarga gitu, bahkan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang kepala keluarga, misalnya ibu rumah tangga ya, ini otomatis akan berdampak pada anak-anak kita karena mereka pasti punya anak, hubungan relasi dengan keluarga, dengan lingkungan kerja, lingkungan masyarakat. Ya, nilai material sudah pasti dirugikan ya di awal. Nah, nilai vital ini juga, bahkan mungkin nilai kerohanian ya, karena tadi ada imaji yang sedemikian besar ingin merubah sesuatu, tetapi tidak kunjung tiba. Nah, inilah kehilangan atas situasi sadar ya, lalu ketergantungan dan lain sebagainya. Pertama, saya melihat ini harus kita mitigasi ya. Jadi pendekatan hukum saja itu tidak memberi dampak yang signifikan, karena ya bukan hanya soal ini menjadi hadapan hukum ya atau melanggar hukum gitu. Akan tetapi pendekatan pada aspek bagaimana ini bisa menjadi sebuah bentuk pertahanan di dalam keluarga gitu ya, di mana anak-anak yang terdampak misalnya menjadi tidak sekolah, menjadi tidak sejahtera, ya harus kita perhatikan betul, karena negara ini bukan hanya aspek hilir gitu ya, tetapi di hulu, di tengahnya itu kan semuanya sedang diatur untuk bisa hadir, memberikan kemanfaatan kepada seluruh anak bangsa. Nah, tentu saya mendengar bahwa Menteri PMK juga sudah mengatakan adanya jaminan sosial yang harus menyasar pada keluarga yang sudah remuk gitu ya oleh runtuh gitu oleh online ini. Tetapi mari kita lihat dari aspek hulu, tengah, dan hilirnya. Ini jangan-jangan juga pada aspek jaminan sosial yang di awal tidak terawasi, sehingga yang harusnya menjadi gitu ya lapis utama jaminan sosial malah disalahgunakan oleh hal-hal lainnya. Bayangkan misalnya kalau perputarannya ini dari uang bansos, lalu kemudian di judi online kan, dan sekarang harus dapat lagi untuk rehabilitasi. Ini kan kita sedang bicara untuk 2045 ya, di masa yang akan datang. Bagaimana Indonesia ini akan menghadapi situasi yang terus berkelindan pada persoalan kesejahteraan, namun tidak menemukan titik bagaimana menghapus, memutusnya. Tentu yang kami perhatikan adalah anak-anak yang sejatinya harus terbebas dari resiko dan dampak seperti itu.
Ya, kalau kami memang karena asasnya adalah no one left behind untuk kepentingan terbaik bagi anak, realitas yang mengganggu, merusak seperti itu mau tidak mau memang harus diselesaikan. Dan yang paling utama adalah anaknya yang menerima manfaat atas situasi itu. Nah, tadi Oke. ada anak yang dianggap tanda petik aktif gitu ya, Hmm. yang ini tanda dampak, bahkan mungkin terdampaknya juga ada yang sudah pada fase kerentanan gitu, di mana orang Ya, tua ya. bercerai ya. Hari ini kita harus hati-hati juga angka-angka di pengadilan tinggi, di pengadilan negeri ya untuk perceraian katanya juga latar Hmm. belakangnya ini dari praktek judi di keluarga atau suami ataupun istri. Nah, ini juga yang menjadi prihatinan gitu. Nah, Hmm. untuk itu saya sih meyakini karena anak-anak yang dari keluarga rentan misalnya itu kan sudah ada data-data ya, baik Hmm. itu Ya. mendapatkan jaminan sosialnya maupun juga kelangsungan dalam hak-hak anaknya. Itu tidak boleh terganggu. Itu tidak boleh dikacaukan oleh peta baru misalnya ada gelombang bahwa keluarga rentan yang baru ini adalah dari korban judi online misalnya atau pelaku Hmm. judi online. Saya melihat bahwa anak-anak yang memiliki hak ini tetap harus diutamakan. Nah, Oke. gelombang baru ini harus dimitigasi dengan baik. Nah, tadi baru saja Bu Ai juga kembali mengulangi kata-kata mitigasi begitu. Sudah siapkah KPAI dengan memitigasi anak-anak yang bermain aktif judi online ataupun yang menjadi korban dari anggota keluarga atau orang tuanya bermain judi online? Sudah siap dengan skema mitigasi itu, Bu Ai? Iya, kami harus siap dan kami menyediakan ruang untuk membuka berbagai pengaduan. Kami Hmm. punya mitra dan lembaga leading sektor yang memang memiliki kewenangan. Kalau itu tidak bekerja, tidak berjalan, berarti memang kita tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Itu yang Mas Reno harus bisa memberikan dukungan kepada berbagai pihak untuk bekerja. Pertama, Hmm. misalnya anak-anak yang menjadi korban. Yang kedua, anak-anak yang dianggap aktif melakukan. Ini kan bisa korban, bisa ada tanda petik, boleh juga disebut pelaku gitu ya. Dan Iya, yang iya. ketiga, mereka yang terdampak dari keluarga ataupun kedua orang tua yang mungkin masuk dalam fase-fase judi online ini, kemudian keluarganya hancur misalnya ya, dan lain sebagainya. Kita harus siap menghadapi semua ini. Karena apa? Karena tadi realitas yang terjadi hari ini anak-anak itu sudah kita berikan jaminan dan juga pelapis untuk ketahanan sosialnya di mana hak-hak anak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Mereka harus Hmm. sekolah, mereka harus sehat, mereka harus sejahtera. Dan bagaimana realitas keluarganya ini? Ini kan yang belum kita uh, Betul. formasinya gitu ya Hmm. atau skemanya gitu karena saya menyebutnya ini adalah situasi sosial baru yang sebetulnya pada aspek anak-anak ini sudah memiliki skema, sudah memiliki lapis sosial itu sudah kita kerjakan. Nah, hati-hati gitu bahwa dua hal ini bisa jadi bersamaan, bisa jadi berbeda. Sehingga kami Hmm. mohon ini harus kita koordinasikan secara jelas baik oleh kementerian lembaga yang memiliki leading sektor pemulihan rehabilitasi maupun juga memberikan dukungan atas jaminan sosial anak-anak di dalam keluarga berbagai macam yang tadi disampaikan, yang rentan, yang tidak berpenghasilan misalnya atau keluarga yang memang rentan sekali dengan situasi sosial. Sekali lagi, KPAI membuka ruang yang selebar-lebarnya terhadap pengaduan dan kami akan koordinasikan dan tentu saja kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan ini harus memberi skema baru bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sehingga Hmm. negara hadir dan tentu saja pendekatan hukum harus dengan cepat ya dan cermat gitu sehingga situs judi online diberantas, kemudian data-data penggunanya kita dapatkan, blueprintnya, lalu mitigasinya, Oke. terutama anak-anak KPAI harus memberi kepastian ya dan jaminan bahwa mereka tidak terganggu untuk hak-hak pemenuhan hak hidup dan kemudian tumbuh kembang serta perlindungan khusus bagi mereka. Oke, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Judi online ini, law enforcement atau proses di hilir juga tidak cukup untuk bisa menuntaskan judi online, tapi langkah di hulu, kemudian follow up dari law enforcement itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dan juga direalisasikan juga. Tidak cukup diperhatikan saja ya. Terima kasih Bu Ai Mariati Soliha, Ketua KPAI sudah berbagi Ya, informasi dan sudut pandang di kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Ai.
Dan saudara, itu tadi Terima kasih sedang Mas viral Tono. untuk kali ini. Bagaimana komentar Anda terkait dengan judi online di Indonesia yang masih marak, dan juga bagaimana pendapat Anda terkait dengan anak-anak yang ternyata juga menjadi dalam tanda kutip pemain dari judi online itu sendiri. Kita jumpa di sedang viral lainnya. Saya Reno Reksa, salam SCTV.